Kita sudah membicarakan tentang Tuhan, kita sudah membicarakan tentang diri, aku yang mengetahui, dan diriku yang mengalami. Tidak lengkap kiranya kalau kita tidak membicarakan tentang hidup itu sendiri. Kita tidak akan membicarakan hidup secara konsep, melainkan kita juga akan membahasnya secara ontologis. Seperti kita ketahui, segalanya diawali dengan ketidakberadaan yang total. Dalam ketidakberadaan tadi, ada suatu kecerdasan yang tahu tentang keberadaannya, yaitu ketiadaan total. Kemudian timbul suatu keinginan untuk mengalami dirinya, yaitu ketidakberadaan tadi, secara nyata. Keinginan adalah getaran pertama yang timbul, yang menimbulkan gerak. Gerak tadi mengalir, dan gerak tadi disebut sebagai hidup. Hidup ingin mewujudkan keinginannya. Jadi seperti viti saya sebelumnya yang mengatakan tujuan hidup itu adalah hidup sendiri. Apabila seseorang mempunyai tujuan, mengerti hidupnya sendiri, artinya sudah selaras atau sejalan dengan tujuan awal, yaitu mengerti keberadaannya secara nyata, mengerti hidupnya sendiri. Hidup ini melakukan satu perjalanan. Dalam perjalanannya, dia menimbulkan suatu rasa, suatu kesadaran. Ketika hidup merasakan dirinya sendiri, maka timbullah aku. Aku adalah rasa awal yang muncul ketika hidup merasakan dirinya sendiri. Anda boleh mencobanya. Anda adalah hidup. Tanyakan pada diri sendiri. Kemudian rasakan atau tanyakan siapakah aku. Anda akan merasakan diri Anda sendiri. Dan akan muncul rasa aku. Itu adalah rasa ketika hidup merasakan dirinya sendiri. Setelah timbul aku memandang hidup. Maka yang timbul adalah dualisme, yaitu aku dan bukan aku. Itu adalah kelahiran ego. Hidup sebagai gerak mengetahui dirinya. Segala yang hidup memang tidak sekedar ada. Ia menyadari keberadaannya dalam berbagai tingkat. Tumbuhan merespon cahaya dan air, bentuk dari kesadaran yang awal. Kemudian hewan merespon memiliki kesadaran lingkungan. Manusia melangkah lebih jauh, kesadaran akan kesadaran itu sendiri. Aku tahu bahwa aku tahu. Gerakan kehidupan untuk mengenali dirinya sendiri. Muncullah refleksi keberadaan. Dan momen ketika kehidupan ini mulai berkata dalam dirinya, aku ada. Itulah momen lahirnya ego. Ego
yang menghidupi diri-diri manusia. Kemudian hidup ini bergerak terus, berjalan. Untuk mengalami dirinya sebagai kenyataan, maka hidup memerlukan suatu alat pencipta. Setelah menciptakan aku tadi, maka hidup menciptakan pikiran. Pikiran bukannya alat, bukan sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Pikiran itu hanyalah alat pencipta. Melalui pikiran akan tercipta dunia ini, akan tercipta tubuh kita, akan tercipta diri-diri kita yang mengalami. Hidup ini bergerak. Setiap gerak itu menimbulkan kesadaran. Kesadaran mempersepsi hidup sebagai ruang dan waktu. Karena gerak itu sendiri dapat dimaknai sebagai perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, yaitu perpindahan keberadaan atau perpindahan posisi, sehingga persepsi daripada pikiran tentang hidup itu sendiri adalah ruang dan waktu, karena perpindahan dari satu titik ke titik lain itu memerlukan tempat. Jadi sebetulnya ruang dan waktu itu tidak ada, melainkan persepsi pikiran terhadap gerak itu sendiri. Nah, setelah pikiran terjadi, maka aku yang timbul dari rasa hidup ketika hidup memandang dirinya sendiri, sekarang sudah mempunyai alat untuk bertransformasi menjadi diri, sehingga hidup bisa mengalami dirinya sendiri secara nyata. Waktu yang linear menurut pikiran, yang sebetulnya tidak ada, karena semua itu terjadinya sekarang dan di sini. Segala sesuatu itu tidak berjalan tidak ada menurut waktu, melainkan hadir secara bersamaan. Kemudian aku bertransformasi menjadi ego, menjadi satu rasa yang melekati tubuh dan pikiran yang sudah diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Ketika rasa aku tadi diidentifikasi sebagai tubuh dan pikiran, maka terjadi satu pemisahan. Oleh sebab itu, ego adalah rasa yang terpisah. Rasa yang terpisah dari hidup secara keseluruhan. Dia menjadi hidup yang mengalami. Nah, dari itu dia memaknai setiap pengalaman dari hidup sebagai diriku. Diriku adalah pengalaman atau momen-momen yang terjadi dalam waktu yang linear. Diriku yang sebagai bapak itu adanya sesudah diriku yang menjadi karyawan. Diriku yang menjadi kakek itu adanya sesudah diriku yang menjadi bapak. Jadi semua waktu ini
yang linear dimaknai, yang dilalui hidup tadi dimaknai sebagai diri. Ego ini adalah gerakan itu sendiri, karena lahir dari hidup, yang lahir dari aku, dari rasa aku, dan rasa aku ini lahir dari hidup. Sehingga di situ terjadi transformasi dari satu yang sadar, yang tidak terbatas, yang tidak bisa mengetahui dirinya sendiri secara nyata, menjadi sesuatu yang tidak sadar. Dia harus melupakan dirinya bahwa dia itu maha ada, maha mengetahui, menjadi sesuatu yang sifatnya kecil, personal, yaitu diriku. Diriku ini yang mengalami secara nyata. Apakah proses ini sudah selesai? Kan saya sudah mengalami. Saya ini dulunya adalah sesuatu ketidakberadaan. Awal dari diriku ini adalah sesuatu yang menginginkan untuk mengalami diriku sendiri dalam kenyataan. Bukankah ini sudah terjadi? Jadi sudah selesai ketika saya sebagai manusia? Belum. Karena ketika aku mengalami ini, kesadaran tidak menyadari. Kesadaran sudah melupakan dirinya dan menjadi aku. Sehingga aku yang rasa tadi, yang mengetahui, sudah melupakan dirinya, menjadi aku yang mengalami. Nah, aku yang mengalami ini tidak disadari. Sehingga tujuan tadi baru selesai kalau ada pemurnian kembali dari ego. Sehingga dia mengingat siapa dirinya. Setelah dia mengingat dirinya dan bisa kembali menjadi diri yang mengetahui, maka selesailah tujuan dari penciptaan ini, yaitu mengalami dirinya sendiri sebagai sesuatu yang nyata. Jadi di sini jelas bahwa kita tidak perlu melenyapkan ego. Kita kembali sebagai aku yang mengetahui dengan keunikanku setelah menjadi ego, menjadi diri tadi. Aku tidak perlu membuang itu. Aku ini adalah cerminan. Diriku itu adalah cerminan dari hidup itu sendiri. Dan dengan sesuatu yang sudah menjadi, sudah mengalami hidup, kembali menjadi kesadaran. Di sini baru selesai tujuan penciptaan manusia, yaitu mengalami dirinya sendiri sebagai sesuatu yang nyata. Nah, itulah tentang hidup. Hidup, aku, ego, dan diriku. Mudah-mudahan bisa diketahui, karena topik ini sangat dalam dan berat.